Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian tahu kan, atlet gimnastik tuh berlatih puluhan ribu jam, ngorbanin masa kecil mereka juga, terus hanya untuk apa? Tahu gak sih kalian? Iya, satu rutinitas yang mungkin berlangsungnya cuma kurang dari 2 menit. Tapi apa yang terjadi jika dalam 1 detik yang menentukan itu semuanya berjalan salah? Bukan cuma salah biasa loh ya, tapi salah total yang fatal banget deh akibatnya. Penasaran sama apa yang aku maksud? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 5. Samir Aight-Said. Pernah merasa semua kerja keras kalian hancur cuma dalam 1 detik? Bayangin deh, udah latihan bertahun-tahun nih misalkan, tapi waktu harusnya tampil di ajang terbesar di dunia malah hancur berantakan. Itulah yang dialami sama Samir Aight-Said waktu lagi tanding di Olimpiade Rio 2016. Dunia tuh sempat menyaksikan salah satu momen paling mengerikan dalam sejarah olahraga senam. Kalian lihat nih, dia lari kencang, lompat, muter, tapi waktu mendarat, stadion yang tadinya riuh mendadak hening total seketika setelah terdengar suara patahan tulang. Iya ya, jelas banget kedengeran dari sana. Dan kalau dilihat kakinya gimana tuh? Wah, udah hancur banget ya. Momen itu bukan hanya mengejutkan penonton, tapi juga sesama atlet pun pada sampai nunduk saking gak sanggup melihat tulangnya. Nah, yang bikin kejadian ini makin nyesek adalah fakta kalau Samir sebelumnya juga gagal tampil di Olimpiade London tahun 2012 karena cedera yang dia alami waktu kualifikasi. Jadi, 4 tahun dia nunggu untuk nunjukin mimpi besarnya itu, tapi ya apa daya, takdir berkata lain. Sedih banget kan? Latihan seumur hidup untuk satu momen sirna di depan jutaan orang. Nomor 4. Olga Korbut. Pada Olimpiade Munich tahun 1972, dunia seakan-akan disihir oleh sosok mungil dari Uni Soviet bernama Olga Korbut. Dia tuh gadis 17 tahun yang berhasil mengubah wajah dunia senam selama-lamanya ya. Ya, lagian siapa yang gak terpukau, masih muda tapi udah bisa menembus sampai Olimpiade Munich. Dia bahkan punya jurus andalan yang legend banget, namanya adalah Korbut Flip. Jadi dia ini bakal berdiri di atas tiang palang yang tinggi, terus backflip, yaitu salto ke belakang dan nangkep tiang itu lagi. Gak cuma kalian aja yang takjub ya, para komentator aja kalau nonton tuh sampai teriak begini. Has that ever been done before? Never. On her team. Now watch this. Watch this. Back thumb right to the other bar. Has that been done before by a girl? Never. Not by any human that I know of. Kebayang dong gokilnya gimana? Tapi di balik semua itu nggak semuanya berjalan mulus nih ya sayangnya. Di final nomor uneven bars, Olga yang biasanya tampil sempurna tiba-tiba aja kehilangan ritmenya. Dia sempat beberapa kali salah gerak dan berakhir cuma dapat skor 7,5. Dari yang dianggap orang-orang sebagai calon peraih emas langsung turun ke posisi ke-7. Jelas mimpinya untuk jadi juara umum juga langsung sirna detik itu juga ya. Namun yang bikin momen itu diingat semua orang adalah di tengah arena Olimpiade, Olga yang masih 17 tahun dia tuh nggak bisa nahan diri teman-teman. Iya, dia nangis sejadi-jadinya. Seorang atlet muda baru 17 tahun menangis di depan dunia. Di zaman itu, atlet, apalagi dari Uni Soviet yang kaku nih, diharapkan jadi seperti robot. Gak boleh ya nunjukin emosi apa-apa, tapi dia nangis di depan jutaan orang yang nonton di TV. Terus tau gak plot twistnya apa? Bukannya dicaci maki, penonton di seluruh dunia malah jadi makin cinta dong sama dia. Mereka lihat sisi manusiawinya. Mereka melihat seorang remaja yang hatinya tuh hancur karena mimpinya itu gagal. Nah, justru karena kegagalan dan air mata itulah, Olga Korbut jadi ikon global dan bukan cuma karena medalinya. Nomor 3. Jessica Jill Ortiz. Suasana yang awalnya penuh sorak-sorai di arena O2 London tiba-tiba berubah jadi hening total. Orang-orang yang nonton lomba gimnastik ini seketika dibuat hening karena ada pesenam asal Kolombia yang terjatuh dengan cara yang begitu mengerikan. Namanya adalah Jessica Jill Ortiz. Jadi waktu habis melakukan salto ganda, Jessica tuh benar-benar mendarat dengan posisi kepala duluan. Ya meskipun lantainya empuk tapi posisinya ini tuh bahaya banget. Apalagi benturan yang terjadi itu keras banget. Seketika 12.000 penonton di arena langsung dibuat cengok semua. Sedangkan Jessica sendiri gimana? Dia cuma bisa tiduran sambil nahan rasa sakit di sudut matras dan nunggu tim medis serta pelatihnya berlari ke arahnya. Gak lama kemudian lehernya dipasangi penyangga serta dia dibawa ke rumah sakit memakai bantuan tandu. Dan untungnya sih cedera ini tidak mengancam nyawa dirinya serta gak bikin kelumpuhan permanen ya teman-teman. Tapi jelas aku rasa kalau mentalnya gak kuat, rasa trauma gara-gara jatuhnya tadi itu bakal susah untuk dilupain sih.
Shun Fujimoto. Kalian pernah ngerasain cedera yang bener-bener sakit nggak? Kayak keseleo parah gitu mungkin? Nah, sekarang bayangin deh, tempurung lutut kamu tuh patah, terus kalian disuruh lompat salto dan mendarat pakai kaki itu. Ini kisah nyata Shun Fujimoto, seorang atlet senam Jepang di Olimpiade Montreal 1976. Saat itu tim Jepang lagi battle sengit banget ya sama rival beratnya, yaitu Uni Soviet. Jepang lagi ngejar gelar juara tim kelima berturut-turut. Di tengah kompetisi, waktu tanding di nomor floor exercise atau senam lantai, Fujimoto salah mendarat, teman-teman. Tempurung lutut kanannya patah. Dan ini bukan cuma retak biasa ya, tapi patah dan bergeser. Dia tahu kalau dia mundur, timnya tuh bakal kalah. Jadi apa tuh yang dia lakuin? Dia diem aja, dia nahan sakitnya sendirian. Bayangin aja, dia berlomba tanpa pakai obat penghilang rasa sakit dong. Lecet dikit aja rasanya udah nyeri banget ya. Ini tempurung lutut ya teman-teman yang retak. Gokilnya, dia berhasil mendapat nilai 9,5. Gila kan? Seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu. Nah, setelah itu dia masih harus berlomba untuk palang gantung dan gerakannya di kategori ini mengharuskannya salto dari ketinggian 4 meter. Yang artinya dia harus mendarat dengan keras tepat di atas kaki yang sebenarnya sudah rusak parah. Hebatnya dia nahan semua rasa sakit itu loh. Juri bahkan ngasih dia skor 9,7 untuk yang kali ini. Begitu skornya keluar, dia langsung ambruk di matras, literally nggak bisa nahan sakitnya lagi. Dokter tim langsung lari dan juga memeriksanya. Mereka shock banget tuh ya, karena lututnya itu udah hancur. Bahkan dirinya pun dilarang lanjut tanding karena resikonya bisa cacat permanen. Cuma semua perjuangannya terbayarkan ya teman-teman. Soalnya Jepang akhirnya berhasil mengalahkan Uni Soviet dengan selisih hanya 0,4 poin. Luar biasa kan? Dia rela loh ngorbanin kakinya demi medali emas tim. Gokil sih. Rebecca Bros. Tahun 2011 jelas menjadi tahun yang menyakitkan bagi Rebecca Bros, salah satu pesenam paling menjanjikan dari Amerika Serikat. Jadi waktu dia berlaga di FISA Championship, Rebecca mutusin untuk mau double twisting Yurchenko, yang mana adalah sebuah lompatan beresiko tinggi. Tapi sayangnya kali ini pendaratannya tuh salah total. Di saat badannya masih berputar, kakinya nyentuh matras. Dalam sekejap, lututnya benar-benar terpelintir yang membuatnya jatuh kesakitan. Aku cukup ngilu sih ngeliat videonya, soalnya sampai ada suara krek yang kenceng banget gitu. Oh dear. Asumsi aku sih pasti dari dengkulnya ya. Dan nyatanya cedera yang dialami ini cukup serius karena tempurung lututnya tuh sampai lepas dari posisinya. Meskipun dokternya bilang nggak terjadi robekan pada ACL, MCL, ataupun menikusnya, tapi tetap aja nggak sih? Dislokasi lutut tuh kan cedera yang butuh waktu lama untuk pulih total ya. Dia jelas harus operasi dan juga mundur dari sisa musim 2011. Sayangnya, meski sempat berjanji akan kembali untuk musim 2012, kenyataannya proses pemulihan dan juga trauma dari cedera itu berdampak besar banget. Soalnya waktu tampil di Olimpiade Trials 2012, dia tuh benar-benar jadi orang yang berbeda. Dan sejak itulah terakhir kali dirinya tampil sebagai pesenam profesional. Tragis ya kalau dipikir-pikir. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.